النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أما بعد. Alhamdulillah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan solat maghrib secara berjemaah. Karena orang-orang yang menjaga solatnya ini hatinya akan subur, ya. Orang-orang yang menjaga solat hatinya akan subur dengan kebaikan. Jadi setiap kita tanam kebaikan, kebaikan ini akan tumbuh. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ulama mempermisalkan, mencontohkan solat untuk hati itu seperti air untuk pepohonan, untuk kayu-kayu, ya. Untuk pohon kayu. Katanya masalus salati lil qalbi bimanzilatil ma' lisyajarah. Perumpamaan solat untuk hati kita ini adalah seperti air untuk pohon, itu satu pohon. Tusqa bihi waqtan fa waqtin. Yang mana kalau kita menanam pohon ini, menanam satu tanaman, kita akan menyiraminya waktu demi waktu, saat demi saat. Jadi ketika kita tanam satu pohon, bukan hanya sekali kita siram, habis itu kita tinggalkan. Tidak. Kita sirami pagi, besok kita sirami lagi, besoknya kita sirami lagi, sehingga dia tumbuh dalam keadaan subur. Begitulah hati kita ini dengan solat. Maka hati kita ini disirami lagi pada waktu maghrib. Nanti isya kita sirami lagi dengan solat. Begitu juga subuh, begitu juga asar, maghrib. Dan ditambah dengan solat-solat nawafil. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang yang membiasakan solat ini, menjaga solat, mudah terima kebaikan. Nasihat diterima. Kemudian melihat orang yang sedang buat ibadah, hatinya senang. Melihat maksiat, hatinya merasa susah. Karena hati tadi itu sudah subur asbab menjaga solat. Selawat dan salam senantiasa kita persembahkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana setiap solat kita ini ma'rudun alaih. Selawat kita ini akan ditampakkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita posisinya di Gayo Luas di negara Indonesia, maka ketika kita berselawat, selawat kita ini ditampakkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada di Madinah, di dalam kuburnya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menjawab selawat kita ini. Dan begitu juga Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat akan menjawab salawat kita dan salam kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam ini kita akan teruskan masalah solat kita ini. Kita akan membahas tentang waktu solat, ya. Kita membahas tentang waktu solat. Kita bacakan sedikit matannya, pendek, nanti kita syarahkan. Faslun awqatis salah khamsatun. Katanya waktu salat itu ada 5. Waktu salat itu ada 5. Maka di sini dibahas salat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kenapa dimulai dengan salat zuhur? Karena itulah salat pertama yang diajarkan malaikat Jibril kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dipardukan salat itu, malaikat Jibril ini 2 hari dia mengajarkan solat dan waktunya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah 2 hari selesai, maka kata malaikat Jibril, as-shalah waktu solah ma baina hadzaini. Waktu solat itu adalah di antara 2 waktu ini. Di antara 2 waktu ini. Karena waktu pertama itu dengan waktu kedua itu dilambatkan sedikit waktu keduanya. Tapi malaikat Jibril mengatakan di antara waktu inilah waktu solat 5 waktu ini. Awal waktu zuhri, yang pertama sekali
dibahas di sini awal waktu zuhur. Jadi kita ingatkan kembali permulaan setiap waktu solat, ya. Permulaan setiap waktu solat itu adalah hujung waktu kepada solat yang sebelumnya. Paham ya? Permulaan setiap waktu solat itu adalah akhir waktu solat yang sebelumnya. Akhir waktu solat yang sebelumnya, melainkan solat zuhur. Melainkan solat zuhur. Permulaan setiap waktu solat adalah merupakan akhir waktu solat yang sebelumnya, melainkan solat zuhur. Dan kita balik. Akhir setiap waktu solat adalah permulaan waktu solat yang sesudahnya, melainkan solat subuh. Melainkan solat subuh. Coba kita pahami. Permulaan setiap waktu solat itu adalah akhir waktu kepada solat yang sebelumnya. Contoh, melainkan zuhur kita katakan. Contoh, permulaan waktu solat asar itu adalah akhir waktu solat zuhur. Permulaan waktu solat maghrib adalah akhir kepada waktu solat asar. Permulaan waktu solat isya akhir kepada waktu solat maghrib. Permulaan solat subuh itu akhir kepada waktu solat isya. Melainkan zuhur. Permulaan solat zuhur itu bukan akhir waktu solat subuh. Karena solat subuh itu akhir waktunya sampai terbit matahari. Sedangkan permulaan solat zuhur itu adalah tergelincirnya matahari. Sekarang kita balik. Akhir setiap waktu solat itu permulaan solat yang sesudahnya. Akhir setiap waktu solat adalah permulaan daripada solat yang sesudahnya, melainkan subuh. Melainkan subuh. Contoh, akhir daripada waktu solat zuhur adalah permulaan waktu solat asar. Akhir daripada waktu solat asar adalah permulaan bagi solat maghrib. Akhir daripada solat maghrib itu permulaan waktu solat isya. Akhir waktu solat isya permulaan daripada waktu solat subuh. Tapi akhir waktu solat subuh bukan permulaan waktu solat zuhur. Bukan permulaan waktu solat zuhur, ya. Itu begitu. Nah, mereka solat zuhur dengan solat subuh ini, jadi waktunya ada batasan di situ, ada pemisah di antara kedua waktu tersebut. Awal waktu zuhri zawalus syamsi. Awal daripada waktu zuhur itu adalah tergelincirnya matahari. Tergelincir itu apa artinya? Pindah tempat. Mobil yang tergelincir dari aspal kan pindah dari jalurnya. Itu mana tergelincir? Matahari tergelincir. Matahari tergelincir. Apa maksud tergelincir di sini? Maksud tergelincir katanya adalah zawaluha an wastis sama ila jihatil gharb. Maksud tergelincir matahari, matahari berpindah daripada tengah langit dan condong ke arah barat. Condong ke arah barat itu di tengah tuh, pas di tengah. Pas dia condong ke arah barat, makanya dipanggil tergelincir daripada dada langit. Tergelincir dari tengah langit sudah condong ke barat. Itu awal waktu zuhur. Awal waktu zuhur. Ay aqiba waqti zawaliha fima yazharu lana, yaitu awal waktu zawalnya, setelah waktu zawal. La fil waqi', bukan waktu zawal itu sendiri. Jadi waktu gelincirnya itu tidak dihitung salat zuhur. Setelah itu. Setelah waktu tergelincir itu baru masuk salat zuhur. Jadi waktu tergelincir, pas tergelincir itu bukan waktu zuhur. Bukan waktu zuhur. Makanya dikatakan fa waqtu zawal kharijun an waqti zuhri. Waktu tergelincir itu sendiri keluar daripada waktu zuhur. Waktu tergelincir itu sendiri keluar daripada waktu zuhur. Ya. Wa akhiruhu, akhir waktu salat zuhur, masiru dhillis syai'i mislahu, bayangan satu benda itu sama panjang dengan bendanya. Kalau bendanya 1 meter kita tancapkan begini, bayangannya pas 1 meter, itu waktu akhir salat zuhur. Itu akhir waktu salat zuhur. Ini ajaran pertama, hari pertama malaikat Jibril mengajarkan
Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang waktu. Hari keduanya nanti itu akhir waktu salat zuhur itu sampai asar. Akhir salat zuhur itu sampai asar. Ghaira zillil istiwa, melainkan naungan istiwa. Naungan istiwa ini ketika matahari betul-betul di langit, betul-betul di tengah langit. Kadang-kadang dia berlaku dua keadaan kata para ulama. Bisa jadi ketika matahari pas di tengah langit memang enggak ada bayangan sedikit pun. Tapi kadang-kadang ketika matahari pas di langit pun ada sedikit bayangan. Ada sedikit bayangan. Bayangan ini yang dipanggil zillul istiwa. Bayangan istiwa, dan ini bukan waktu salat zuhur. Ini bukan waktu salat zuhur. Ya. Diriwayatkan oleh Imam Daruqutni daripada Abu Mahzurah tentang hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu ini kan ada awal waktu, ada pertengahan waktu, ada akhir waktu. Jadi kalau kita ingin salat itu sempurna dan banyak pahalanya di awal waktu. Tapi semuanya ini awal waktu, pertengahan dan akhir merupakan anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala, seperti hadis Abu Mahzurah, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalul waqti rahmatullah ridwanullah. Awwalul waqti ridwanullah. Awal waktu itu adalah keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa awsatul waqti rahmatullah. Dan pertengahan waktu itu adalah rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhirul waqti afwullah. Dan akhir waktu itu adalah keampunan dan kemaafan daripada Allah Subhanahu wa taala. Oh, saya ingin dimaafkan Allah, saya solatnya akhir waktu aja, gitu. Bukan gitu maksudnya. Jadi kalau kita solat di awal waktu, yang kita dapat adalah redha daripada Allah. Kalau tengah waktu dapat rahmat tapi redhonya enggak dapat. Dapat rahmat tapi redhonya enggak dapat. Kalau akhir waktu kita masih dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah salah, tapi masih dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau keluar daripada waktu itu, azabullah, azab daripada Allah Subhanahu. Itu tambahan dari saya, bukan hadis ya. Jadi kadang-kadang dalam masalah hadis itu ada namanya hadis yang mudraj. Dalam istilah hadis ada namanya hadis mudraj, hadis yang disisipkan. Hadis yang disisipkan. Jadi kadang-kadang ketika ulama ini berbicara menyampaikan hadis, gurunya, muridnya salah paham. Dipikir perkataan ulama tadi itu adalah hadis juga. Padahal itu adalah penjelasan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti ada satu orang muhaddisin, dia mengajar hadis. Kemudian datang muridnya. Muridnya ini rajin salat tahajud. Rajin salat tahajud. Biasanya orang yang rajin salat tahajud itu wajahnya terang. Enak dipandang ya, wajahnya terang. Beda terangnya sama make up ya. Make up terang juga tapi beda dia. Make up kan kayak patung, enggak nampak. Nah, kalau yang orang tahajud ini enak wajahnya dipandang terang. Jadi ketika guru ini baca hadis, tiba-tiba masuk murid tadi tu. Tu dia ngomong, man kasura salatuhu fil laili hasuna wajhuhu fin nahar. Barang siapa yang banyak solatnya di malam hari, indah wajahnya di siang hari. Indah wajahnya di siang. Yang lain mikir itu adalah hadis, disambung hadis tadi tu. Hadis ini dipanggil hadis mudraj. Hadis mudraj. Jadi para ulama neliti nih. Kalau kita kan enggak paham itu. Oh, saya dengar itu waktu beliau ngajar katanya. Dan itu pun termasuk beliau ngomongkan juga. Kita terus daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita enggak tahu kalau itu adalah hadis sisipan. Hadis sisipan ini tugasnya ulama hadis, mereka meneliti hal-hal yang seperti ini. Kadang-kadang masuk, dan mudraj ini enggak mesti di akhir hadis, bisa di awal, bisa di tengah juga, ya. Itu tambahan, itu mudraj ya, jangan dibawa. Jadi dikatakan oleh Abu Mahzurah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, awal waktu itu adalah ridha Allah. Awal waktu salat. Pertengahan waktu itu adalah rahmat Allah, dan akhir waktu itu adalah keampunan dan kemaafan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu pemaaf. Makanya doa yang diajarkan, Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma ya Allah, inna sesungguhnya kami nas'aluka memohon kepada engkau al-afwa, kemaafan, keampunan, wal afiyah dan pemeliharaan, kesehatan, fid dunya wal akhirah, di dunia dan di
akhirat. Ini doa yang diajarkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian yang harus kita tahu, 5 waktu salat ini kita mulai daripada zuhur. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. 3 waktu solat ini mempunyai 6 waktu di dalamnya. Zuhur dan subuh. Zuhur dan yang 3 lagi itu punya 7 waktu di situ. Jadi untuk salat zuhur sendiri dibagi ada 7 waktu. Mulai nanti daripada waktul fadilah, waktu yang terafdal kita melaksanakan solat, sampai waktu al-hurmah dan waktu darurah, waktu darurat melaksanakan solat. Itu zuhur dengan subuh, ada 6 waktu. Adapun asar, maghrib, isya punya 7 waktu. Punya 7. Maka di sini dijelaskan. Nah, dalam 7 waktu dan 6 waktu ini nanti di mana saatnya kita afdal melaksanakan solat, di mana saatnya kita makruh melaksanakan solat, di mana saatnya kita sudah haram melaksanakan solat. Itu dibahas di sini. Ya. Dalam Al-Quran kita jumpa enggak 5 waktu solat ini? Kita enggak akan jumpa, karena kita enggak paham Al-Quran. Siapa bilang bisa jumpa? Silakan tunjukkan sekarang. Enggak akan jumpa kita waktu solat 5 waktu dalam Al-Quran. Tapi ulama jumpa. Mereka paham tentang Al-Quran. Jadi kita belajar ilmunya para ulama itu tujuannya. Yang kita enggak tahu itu jadi tahu. Yang kita enggak sampai itu jadi sampai. Jadi kita punya mesinnya itu enggak bisa nanjak yang hebat-hebat. Pakai mesinnya para ulama. Nah, terpaksalah kita digandeng sama mereka untuk sampai ke puncak begitu. Sehingga orang Syiah itu sholatnya kan cuma 3 waktu. Ya. Sholatnya 3 waktu. Mereka pakai dalil Al-Quran. Mereka katakan aqimis salah tarafain nahar wa zulafan minal lail. Itu saja. Aqimis salat tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanat yuzhibna as-sayyi'at dzalika dzikra lizzakirin. Quran aja kita enggak hafal, bilang paham Quran. Gimana itu? Nah, ini bukan memperli. Perli kan namanya? Bahasa Malaysia perli ya. Bukan memperolok-olok. Ini mengganggu semangat saudara-saudara saya supaya kita semakin tekun belajar. Jadi ini dalilnya orang Syiah. Mereka mengatakan dalam Al-Quran itu cuma 3 waktu. Sebagian ayat menjelaskan dalam Quran cuma ada 4 waktu solat. Dari mana kalian 5 waktu solat? Apalagi bagi orang-orang yang hanya berpedoman kepada Al-Quran, tidak menerima hadis Nabi SAW. Kalau kita yang terima hadis Rasulullah ini jelas dalam hadis itu ada solat 5 waktu. Tapi ulama mereka menggali sesungguhnya makna hadis itu makna Al-Quran. Sesungguhnya hadis itu adalah makna kepada Al-Quran. Jadi seperti mana dalam hadis ada solat 5 waktu, begitu juga dalam Al-Quran dijelaskan solat 5 waktu. Coba kita lihat. Yang pertama Allah berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 17 dan 18. Ini kalau kita cari terjemah Quran pun enggak dapat 5 waktu di situ. Kita harus cari tafsirnya. Coba ayat surah Ar-Rum ayat 17 dan 18. Enggak bakal jumpa kita. Tengoklah terjemahan Al-Quran. Allah berfirman, "Fa subhanallah hina tumsun wa hina tusbihun. Wa lahul hamdu fis samawati wal ard wa hina wa 'ashiyya wa hina yuzhirun." Wa hina yuzhirun. Di sini cuma 4 waktu. Tapi kata ulama di situ ada 5 waktu. Fa subhanallah, maha suci Allah, hina tumsun, ketika kalian berpagi-pagi, berpetang-petang. Ketika kalian berpetang-petang sampai di waktu petang, wa hina tusbihun, dan ketika kalian sampai di waktu pagi. Walahul hamdu fis samawat, bagi Allah lah segala kepujian di langit, wal ard, dan di bumi, wa asyiya, dan maha suci bagi Allah ketika waktu malam, wa hina tuzhirun, dan ketika waktu zuhur. Ketika waktu zuhur, mana asarnya? Enggak ada asar di situ. Ketika waktu pagi, ketika waktu
sore, kemudian ketika waktu malam, kemudian waktu zuhur. Maka ditafsirkan oleh para ulama termasuk tafsiran Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan ketika Allah berfirman, "Fa subhanallah", suci bagi Allah. Artinya kita harus mensucikan Allah dengan salat. Kapan? Hina tumsun, ketika kalian sampai di waktu petang. Disitulah masa di sini salat maghrib dan salat isya. Salat maghrib dan salat isya, ada dua ya. Wa hina tusbihun, dan ketika kalian sampai ke waktu pagi, salat fajar. Ada 3 salat. Walahul hamdu fis samawat, bagi Allah Subhanahu wa taala segala pujian di langit, di kerajaan langit dan bumi. Wa asyiya, dan hendaklah kalian salat mensucikan Allah Subhanahu wa taala di waktu malam. Itu kata ulama waktu asar. Dalam tafsir itu waktu asar. Wa hina tuzhirun, dan ketika kalian waktu zuhur, salat zuhur. Ada 5 waktu di situ. Maghrib, isya, subuh, asar dan zuhur. Jadi jelas ya dalam ayat ini. Surat yang kedua, surat Hud ayat 114. Surat Hud ayat 114. Allah berfirman, "Wa aqimis shalah tarafayn nahar wa zulfan minal lail, innal hasanati yudhhibna as-sayyi'ati dzalika dzikra lidz-dzakirin." Wa aqimis shalah, tunaikanlah salat, dirikanlah salat, tarafayn nahar, di 2 tepi siang. 2 tepi siang. Wa zulafan minal lail, dan permulaan malam. 2 tepi siang. Kalau kita pahamnya 2 tepi siang itu kan subuh sama asar, ataupun subuh sama maghrib. Itu tepi siang. Karena maghrib ini antara siang dan malam. Subuh pun begitu juga, antara siang dan malam. Dirikanlah solat di antara 2 tepi siang. Wa zulafan minal lail, dan solat di permulaan malam. Solat di permulaan malam. Malam ini bisa kita bagi ikut jamnya. Gimana kita tahu sepertiga malam yang pertama, sepertiga malam yang kedua, sepertiga malam yang terakhir? Kata para ulama, hitung jumlah jam. Kalau sekarang hitung jumlah jam mulai daripada maghrib sampai terbit fajar. Lalu dibagi 3. Kalau dibagi 2 berarti jam itu adalah nisful lail, pertengahan malam. Contoh maghrib sekarang kita 6:30, ya, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 11:30, 12:30, 1:30, 1:30, 2:30, 3:30, 4:30, 4:30, 5:30, dah 10 jam ya. Jam 5 itu dah azan. Ya. Jam 5 sudah azan. Berarti 10 jam setengah. Kapan kita tahu nisful lail? Pertengahan malam. 10 jam setengah ini kita bagi 2. Ingin tahu sepertiga malam yang pertama, 10 jam yang setengah ini kita bagi 3. Maka di situ ada 3 bagian. Kadang-kadang sebagian ulama membagi malam ini kepada 6 bahagian. Jadi di situ ada 1/6 malam. 1/6 malam, sehingga mereka mengatakan sebaik-baik solat tahajud itu, solat malam itu adalah ketika malam dibagi 6, bagian keempat dan kelimanya. Bagian keempat dan kelimanya. Itu sebaik-baik solat malam. Kita tidur dulu. Kita tidur, nanti bangun sekitar jam 3, setengah 4 dan jam 4-nya itu. Atau setengah 3 sampai jam 4. Itu sepertiga malam terakhir. Maka kita lihat di sini. Dirikanlah salat di antara 2 tepi siang dan permulaan malam. Innal hasanat, sesungguhnya kebaikan itu yuzhibnas sayyiat, menghilangkan dosa-dosa. Di situ sebagian ahli tafsir mengatakan sesungguhnya hasanat jamak daripada hasanatun, kebaikan-kebaikan, yaitu salat. Sesungguhnya salat 5 waktu itu yuzhibnas sayyiat, akan menghilangkan dosa-dosa kecil. Menghilangkan dosa-dosa kecil. Jadi enggak perlu taubat. Siang tadi berapa dosa yang sudah kita lakukan, kita datang salat maghrib, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kita pulang ke rumah enggak ikut pengajian,
Di rumah itu di antara maghrib dan isya kita nonton TV, nengok wanita-wanita yang setengah telanjang. Ada satu hadis itu dikatakan ketika Dajjal nanti keluar, yang paling banyak sekali menyembah Dajjal itu adalah para wanita. Karena dikatakan waktu itu nanti pegang kaki-kaki wanita kalian, pegang tangan-tangan mereka, bawa ke dalam rumah dan ikat di tiang-tiang tengah rumah kalian. Ini wanita-wanita. Karena mereka lah yang paling banyak menyembah Dajjal. Ketika Dajjal turun, sekali saja kita sujud kepada Dajjal, kita tidak akan pernah lagi beriman sampai kiamat. Makanya hati-hati. Coba kita lihat wanita. Sekarang ini sudah dibuka bioskop klub malam di Arab Saudi. Yang bercadar tuh sudah kayak cacing kepanasan situ tuh. Dah lenggak-lenggok. Biasanya yang telanjang-telanjang ini yang sudah pakai cadar. Pakai cadar udah cacing kepanasan. Jadi enggak menjamin ya. Bukan berarti yang ada di Saudi itu semuanya orang beriman. Kan dalam hadis akhir zaman nanti ada namanya Yaumul Khalas. Yaumul Khalas, hari pembersihan. Hari pembersihan. Mekah dan Madinah itu bergoncang 3 kali. Yang munafik semua pada lari. Tujuannya untuk membersihkan Madinah dan Mekah daripada orang-orang munafik dan orang-orang jahat. Ini menjadi pengikut Dajjal. Saya biar selamat, saya kan kaya. Saya mau beli rumah satu di Mekah atau Madinah. Dajjal enggak bisa masuk. Saya mau di situ. Buat rumah yang indah-indah, bangunan daripada beton. Bergegar ketakutan, lari keluar dari Madinah dan Mekah, akhirnya ketemu sama Dajjal. Orang kalau sudah ketemu sama Dajjal itu enggak akan bakal selamat. Jadi jangan mau tes iman. Saya mau tes iman saya. Dajjal ini katanya udah sampai di Aceh Tenggara. Udah nyampe di Aceh Tenggara. Ayo kita ke sana, kita tes iman kita nih. Kita kan sudah sering belajar fikih tiap malam Senin. Kita tes iman fikih kita kan. Sampai sana nyembah langsung itu. Maka Nabi katakan, "Idza sami'tumud dajjal falyan anhu." Ketika kalian dengar Dajjal itu sudah datang, menjauhlah kalian. Siapa yang perintahkan ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah katakan kalau Dajjal datang menjauh, jangan coba-coba dekat. Saya mau tes iman saya. Kan ada katanya begitu santri itu, santri tes iman dalam bioskop. Ada santri tes iman dalam, udah hafal Quran, udah hafal kitab-kitab, matan-matan sudah hafal, dan fikihnya, balaghahnya, ilmu mantiknya, tafsirnya sudah dikuasai. Pergi dia ke dalam bioskop mau tes iman. Orang kan pada nonton. Dia tes iman di situ. Bisa enggak dia ini jaga pandangan dari TV tadi itu? Ternyata bisa. Karena namanya cuma TV kok. Dajjal tuh enggak kayak gitu. Dajjal itu lebih berat, sehingga Rasulullah katakan tidak ada satu nabi pun yang dihantar oleh Allah melainkan mereka memperingatkan kaumnya tentang bahaya Dajjal. Tentang bahaya Dajjal. Jadi wanita-wanita ini kita latihlah daripada sekarang ini, biasakan mereka ini betah dalam rumah ini. Pengikut Dajjal ini tuh wanita yang kurang betah dalam rumah ini. Dengar apa-apa datang ada acara, pingin keluar dia tuh. Pingin keluar. Sekarang kita cerita tentang Abu Muslim Al-Khawlani di Masjid Durin. Wanita Abu Muslim Al-Khawlani ini istrinya seorang wanita yang zuhud. Seorang wanita yang zuhud. Ternyata pada satu hari ngomong ini istrinya kepada Abu Muslim Al-Khawlani, "Wahai abang, kamu kan dekat dengan Sayyidina Muawiyah." Kalau bahasa kita ini, "Ustaz, bang, abang kan ustaz di sini, dekat sama bupati." Kan gitu. Mintalah satu pekerjaan tahap apa-apa. Begitu juga kata istrinya Abu Muslim Khawlani, "Abang kan dekat dengan Sayyidina Muawiyah, mintalah pembantu biar mudah melakukan pekerjaan rumah." Terkejut Abu Muslim Khawlani. Katanya, man afsadat imraati. Barang siapa yang sudah merusakkan istri saya ini. Istri saya bagus-bagus, sebelum siapa yang merusakkan dia ini? Ternyata diselidiki, ada enggak orang datang sini? Ada satu orang perempuan baru datang, ngobrol-ngobrol, ngusulin minta pembantu daripada Sayyidina Muawiyah. Makanya wanita ini hatinya sangat sensitif ya, sangat lemah. Harus kita kontrol terus. Kalau tidak, jadi hati-hati. Anak kita ini biasakan betah di rumah. Istri kita biasakan betah di rumah. Pergi kafe sana putu, kafe sana putu. Masuk di Facebook semuanya. Satu orang Habib mengatakan, kalian sudah bercadar, tapi nampak di Facebook, nampak di media sosial.
Jauh lebih baik orang yang enggak pakai cadar tapi tinggal dalam rumah. Dia enggak tutup aurat tapi tinggal dalam rumah, itu jauh lebih baik daripada orang yang tutup aurat sempurna tapi putus sana sini. Banyak sekarang. Kita enggak menyadari, kita pikir itu kebaikan. Kami kan menyebar kebaikan supaya orang pun gemar sedekah kayak kami. Hati-hati loh. Apa kebaikan apa? Gincunya pun 2 inci tebalnya. Ya, kita pun tertengok mau enggak mau. Nah, karena begitu ya. Maka hati-hati. Maka Nabi katakan, "Ma taraktu fikum ba'di fitnatan asyaddu 'alal rijali minan nisa." Enggak pernah saya meninggalkan fitnah kepada laki yang lebih berat daripada fitnah wanita. Sa'id bin Musayyib mengatakan, umur saya sudah 80, 60. Seandainya saya diberikan amanah jaga harta, insyaallah saya mampu. Tapi kalau dihadapkan wanita ke depan saya ini, saya ragu tuh. Saya ragu. Umurnya sudah 60 tahun. Tapi dengan fitnah wanita ini, dia ragu-ragu. Dan banyak orang-orang hebat di laki-laki ini dijatuhkan dan diruntuhkan oleh wanita. Wanita yang meruntuhkan, dan termasuk salah satu orang kafir pun begitu. Itu yang Hitler tuh, pemimpin Nazi di Jerman itu, dikabarkan itu runtuhnya karena istrinya, karena wanita. Jadi banyak betul. Boleh. Mata saya masih terang. Ya, begitu. Maka dikatakan permulaan daripada waktu solat itu adalah rahmat Allah, ridwanullah, ridha Allah. Pertengahan adalah rahmat Allah. Kemudian akhirnya itu adalah keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk waktu zuhur sendiri mempunyai 6 waktu. Kita katakan waktu zuhur ada 6 waktu di situ. Waktu asar ada 7, maghrib ada 7, isya ada 7, kemudian subuh juga ada 6. Ada 6 waktu. Coba kita lihat ya. Pertama, waktu zuhur ini ada 6. Yang pertama namanya waktu fadilah. Waktu fadilatin. Waktu fadilat ini waktu yang terafdal ya. Waktu yang terafdal. Seandainya kita melaksanakan solat di waktu ini, tadi belum habis ya? Masalah pembahasan apa? Ayat tadi itu. Kita ulang. Dan dirikanlah solat di antara 2 tepi siang dan permulaan malam, sesungguhnya solat-solat itu dapat menghapuskan kejahatan, demikian itu adalah peringatan bagi orang yang mau ingat. Orang yang mau, surat ayat 114. Maka diterjemahkan oleh para ulama, maksud torfaini, 2 tepi siang itu berbeda. Tepi yang pertama itu pun beda penafsiran, tepi yang kedua pun beda penafsiran. Dikatakan torful awal, ada 2 pendapat di situ. Torful awal itu bahagian pertama daripada siang itu ada 2 pendapat. Maksudnya adalah solat subuh. Solat subuh itu tepi yang pertama. Dan ini pendapat jumhur ulama. Pendapat jumhur ulama. Pendapat yang kedua mengatakan tepi ataupun bahagian pertama siang itu adalah solat zuhur. Solat zuhur ini dihikayatkan oleh Imam Ibnu Jarir rahmatullah alaih. Imam Ibnu Jarir. Adapun bahagian yang kedua daripada siang itu ada 3 pendapat. Ada 3 pendapat. Apa maksudnya di situ tarafain nahar ini? Pendapat yang pertama mengatakan solat maghrib. Solat maghrib itu sisi tepi siang yang kedua. Pendapat yang pertama mengatakan tepi siang yang kedua adalah solat maghrib. Ini pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan Ibnu Zaid. Pendapat yang kedua mengatakan 2 tepi siang itu dan tepi yang kedua itu adalah solat asar. Ini pendapat Imam Qatadah rahmatullah alaih. Pendapat Imam Qatadah. Pendapat yang ketiga mengatakan itu adalah solat zuhur dan solat asar. Ini pendapat Imam Mujahid dan Imam Qurazi rahmatullah alaih. Imam Qurazi. Jadi dalam tepi siang itu sudah berapa solat di situ? Subuh, asar, zuhur. Subuh, asar, zuhur. Wa zulafan minal lail. Kemudian permulaan malam salat isya, subuh, zuhur, asar, isya. Dan permulaan malam maghrib, dan isya. Maghrib dan isya. Annahu salatul atamah. Ada satu tafsiran mengatakan zulafan permulaan malam ini adalah salat isya. Salat isya. Pendapat yang kedua mengatakan salat maghrib dan salat isya. Salat maghrib dan salat isya. Jadi 4 solat sudah ada di situ ya. 4 solat, 5 solat sudah ada, subuh, zuhur, asar dan isya.
Kemudian untuk subuh sendiri itu ada ayatnya khusus di terakhir. Tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanat yudhibun as-sayyi'at dzalika dzikra lil-dzakirin. Sudah tiga solat di sini. Sudah 5 solat di situ ya. Kemudian baru ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga Allah berfirman aqimis salah lidulukish syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Dirikanlah solat ketika dulukus syams. Dulukus syams ini ketika matahari sudah mendoyong, sudah condong. Maka di situ kata ulama ada 3 solat. Maksud dulukus syams ini ketika matahari mulai condong ke arah barat, itu artinya dulukus syams. Maka mulai daripada matahari condong ke arah barat sampai terbenamnya ada 3 solat di situ. Zuhur, asar dan maghrib. Zuhur, asar dan maghrib. Ila ghasaqil lail itu maksudnya solat isya. Ila ghasaqil lail solat isya wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda itu maksudnya solat subuh. Jadi kalau kita lihat zahir daripada hadis ini, kita hanya ayat ini kita mendapati hanya 3 jenis solat di situ, tetapi sebenarnya sudah dijelaskan 5 solat. Kalau hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat jelas ya tentang 5 waktu solat tadi itu. Sekarang kita beralih kepada waktu fadilah. Kita katakan tadi solat zuhur itu punya 6 waktu. Coba kita perhatikan solat zuhur kita nih. Waktu mana kita nih? Waktu mana? Karena kita ini kan solat zuhurnya enggak terus di awal waktu. Enggak terus kita dapat awal waktu solat berjemaah kan begitu. Kadang-kadang lambat. Karena urusan karena kadang-kadang ketiduran. Orang sudah selesai solat kita baru bangun. Waktu fadilah ini adalah solat jika dilakukan pada waktu tersebut, kita akan dapat pahala yang paling sempurna daripada dibandingkan dengan waktu yang sesudahnya. Apa itu waktu fadilah? Waktu fadilah ini adalah waktu yang utama di dalam solat zuhur. Itulah awal waktu sehingga bayangan satu benda seperempat benda tersebut. Jadi kalau bendanya zuhur ini kan tergelincir matahari sudah zuhur. Kemudian kita tancapkan satu kayu panjangnya 1 meter. Bayangannya masih 25 cm. 25 cm. Daripada tergelincir kepada 25 cm tadi itu waktu fadilah. Waktu yang paling utama kita melaksanakan solat. Ini perkiraan ya. Perkiraan dihitung oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani rahmatullah alaih. Jadi ila rubu'il waqt, daripada awal waktu sampai seperempat bayangan satu benda daripada benda tersebut itu dipanggil waktu fadilat. Walaupun kita sibuk dengan asbab-asbab solat seperti azan menutup aurat, maka kesibukan kita itu tidak akan mengganggu daripada waktu fadilah. Itu tidak mengurangi waktu fadilah. Bahkan begitu juga kalau kita umpamanya terlalu lapar tapi kita makan dulu, itu pun enggak apa-apa karena termasuk daripada asbab solat itu. Karena kalau kita enggak makan, solatnya enggak khusyuk. Tapi makannya itu yang makan syar'i dipanggil. Makannya ada makan syar'i, ada makan urfi. Ada makan secara syariat, ada makan secara adat orang awam. Kalau syariat itu makannya itu seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi makan secara syar'i itu adalah sesuai dengan hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi katakan, "Ma mala'a ibnu Adam wi'an syarran min batnih." Tidaklah anak Adam itu memenuhkan satu wadah yang lebih buruk daripada perutnya sendiri. Ini wadah terburuk. Asbab penyakit, puncanya penyakit di sini. Maka Nabi katakan hasbu ibnu Adam luqaimat yuqimna sulbah. Cukup anak Adam ini, manusia ini kalau mau makan sekedar beberapa suap yang dapat dia berdiri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi kita enggak biasa seperti itu. Nabi katakan lagi, fa in kana la mahalata, kalau harus tambah juga, biasa makan banyak, maka Nabi katakan fasulusun li ta'amih, wa sulusun li syarabih, wa sulusun li nafasih. Maka kalau ingin makan banyak juga, maka siapkanlah 3 bahagian dalam usus kita ini. Usus kita ini. Sepertiganya untuk nasi, sepertiganya untuk minuman, dan sepertiganya untuk bernafas. Ulama membahas usus dalam perut kita ini panjangnya berapa? Berapa panjangnya? Sejengkal. Itu kan karena sedang krepot dia.
Kalau kita buka kan panjang. Ulama katakan panjangnya usus kita ini 18 jengkal. Setiap manusia itu ususnya itu 18 jengkal. Makanya Nabi katakan bagi 3, pas bagiannya. Coba kalau 17 jengkal kan susah bagi 3. Jadi 6 jengkal itu untuk makanan, 6 jengkal untuk minuman, 6 jengkal lagi untuk bernafas. Jadi hadis Rasulullah itu bisa dipraktekkan dengan ilmu kedokteran. Kok Nabi bisa bagi 3 ya? Ternyata usus kita itu memang 18 jengkal. Nah, siapa mau ukur silakan keluarkan nanti. Diukur. Tapi usus kerbau beda lah. Kerbau nggak ada perintah. Hei kerbau, makanlah kamu sepertiga. Untuk makanan, untuk rumput, sepertiga untuk minum, itu nggak ada perintah. Jadi kalau usus kerbau itu nggak sama usus kita nih. Jadi kalau kerbau ini nggak ada syar'i-syar'inya. Nah, suruh dia makan secara syariat sepertiga untuk makanan nggak bisa. Kita mau cari dagingnya. Karena kemuliaan kerbau itu binatang yang bisa dimakan itu kemuliaannya posisi pada dagingnya. Binatang yang bisa disembelih dimakan semakin gemuk kan semakin mahal. Berarti harganya itu di mananya? Dagingnya. Jadi kalau kita memuliakan diri dengan daging sama kayak kerbau. Sama kayak saya pengen besar biar terlihat hebat. Itu kerbau. Itu kerbau. Burung-burung. Kadang-kadang itu mahal karena bulu-bulunya yang indah. Nah, coba kalau dicabut semua bulunya. Bahasa kitanya gitul. Mahal enggak? Jadi kalau kita nyisir rambut, pengen tampak tampan dan mulia itu burung itu. Itu burung. Jadi kemuliaan manusia itu Allah letakkan dalam agamanya. Dalam Islamnya. Sayyidina Umar kan sudah katakan, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam, famahma ibtaghaina al-izzata bighairihi adallana Allah. Kita ni adalah satu kaum Allah muliakan dengan agama kita. Ketika kita mencari kemuliaan di luar agama Islam, Allah akan hinakan kita. Jadi jangan kita ada enggak yang main gym di sini? Nanti dicegatnya pula saya habis sholat. Gym itu ada di sana ya, ada di sana. Nah, jadi boleh, tapi itu bukan satu kemuliaan. Dan kalau gym pun kalau boleh niat kita itu untuk agama kalau bisa. Ngapain kita gym ini? Nah, biar bisa nanti kalau datang musuh-musuh Islam saya hadapi. Enggak sekedar badan, coba yang gym ini suruh lomba lari sama kita kalah dia tuh. Orang enggak biasa lari kok. Jadi tempat aja gitu, ya. Begitu. Jadi kemuliaan kita itu dengan agama. Nabi SAW katakan, makanlah dengan makan syariat. Makan syariat itu sepertiga untuk nafas, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk makan. Ternyata setelah diteliti, usus kita itu ada 18 jengkal. Dibagi 3 jadi 6, 6, 6. 6 kali 3, 18. 18 bagi 3, 6. 18 bagi 6, 3. Masih ingat ya pelajaran SD dulu. Ya. Jadi makan syar'i itu kalau boleh sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk nafas. Adapun makan secara orang awam itu bagaimana? Wa huwa bihaitsu la yashtahit ta'am. Akan berhenti kapan? Ketika sudah lagi tidak pingin makan. Itu orang awam. Bahasa kitanya peldahan. Itu peldahan baru teduh. Hah? Itu makannya orang awam. Makannya orang awam itu. Jadi makannya syar'i itu kita bagi 3. Nanti kita makan lagi, semangat lagi makan. Karena diajarkan oleh Nabi SAW. Jadi itu kalau kita kelaparan waktu di awal solat. Tapi ini waktu fadilah nih. Kita ingin mendapatkan kelebihan. Tapi karena terlalu lapar kita makan beberapa suap. Tidak menghilangkan waktu fadilah tadi itu. Kita dapat waktu yang terafdal. Yang kedua untuk salat zuhur. Namanya waktu ikhtiar. Waktu terpilih. Waktu yang terpilih. Kenapa dipanggil waktu terpilih? Karena dibandingkan waktu yang selepasnya itu waktu yang terpilih. Lebih baik daripada waktu yang sesudahnya. Waktu ikhtiar dipanggil. Mana kadar waktunya? Wahwa yatimmu ba'da faragi waqtil fadilah ila ayyasira zilli syai' misla nisfihi taqriban. Jadi waktu fadilah, kemudian waktu ikhtiar, yang ketiga namanya waktu jawas, waktu harus. Ketiga-tiga waktu ini permulaannya sama, akhirnya berbeda. Ya. Permulaannya sama, akhirnya berbeda. Jadi permulaan itu semua daripada awal waktu.
Waktu fadilah pun permulaannya awal waktu, waktu ikhtiyar pun permulaannya awal waktu jawaz pun permulaannya awal waktu. Tapi ketika waktu fadilah keluar, masuk waktu ikhtiyar. Waktu ikhtiyar selesai, masuk waktu jawaz, begitu. Makanya katanya waktu ikhtiyar awalnya daripada awal waktu. Tapi karena kita enggak sempat awal waktu fadilah sudah keluar, kita sekarang masuk kepada waktu ikhtiyar. Kapan waktu ikhtiyar? Setelah selesai waktu fadilah tadi itu. Hujung penghabisan waktu fadilat tadi itu adalah ketika bayangan satu benda seperempat benda tersebut. Setelah itu masuk kita waktu ikhtiyar. Sampai kapan? Sampai bayangan satu benda setengah daripada benda tersebut. Setengah daripada benda kayu yang kita tancapkan 1 meter panjangnya, ternyata bayangan sudah 50 cm. Itu batas akhir kepada waktu ikhtiyar. Itu bagi waktu sholat zuhur ya. Yang ketiga, sholat zuhur namanya waktunya waktu jawaz, waktu yang harus kita melaksanakan sholat dan tidak makruh. Jadi permulaannya sama daripada awal waktu, tetapi penghabisannya adalah yastamirru ba'da faraghi waqtil fadilah ila ay yabqa minal waqti ma yas'uha wa laysa lahu waqtu jawazin biqarah. Jadi waktu jawaz, waktu yang boleh kita solat adalah batasan akhirnya sampai waktu yang masih sempat kita melaksanakan solat zuhur 4 rakaat. Jadi 4 rakaat kita laksanakan secara sempurna, tidak ada 1 rakaat pun yang keluar daripada waktu zuhur. Ini namanya waktu jawaz. Namanya waktu jawaz. Kita habiskan sini. Imam Syarqawi mengatakan waktu fadilah, waktu ikhtiyar, waktu jawaz tanpa makruh itu tashtariku, berkongsi awal waktunya itu sama. Awal waktunya sama, tetapi akhir waktunya itu berbeda. Akhir waktunya itu berbeda. Yang keempat, bagi solat zuhur ada namanya waktu haram. Waktu haram. Ay waktun yahrumut ta'khir ilaih wa huwa akhirul waqt bihaisu yabqa minal waqt ma la yas'us salah. Wa in waqa'at adaan bi an adraka rak'atan fil waqti fa huwa adaan ma'al ismi. Waktul haram itu bagi solat zuhur adalah yang kalau kita solat sempat hanya sebagian solat saja, enggak sempat kita selesaikan. Umpamanya kita solat zuhur baru selesai 1 rakaat, udah masuk waktu asar. Tapi dalam fikih ini, dalam masalah fikih, solat ini walaupun sempat hanya 1 rakaat sempat kita lakukan dalam waktu, yang selebihnya di luar waktu tetap dihitung ada, bukan qadha. Dihitung ada. Umpamanya solat zuhur kita rakaat pertama, kita rukuk, pas i'tidal keluar waktu zuhur, masuk waktu asar. Lanjutkan saja, jangan diputuskan. Lanjutkan saja, maka selesaikan dan dihitung solat kita ini ada, bukan qadha. Bukan. Tapi kalau sengaja kita lakukan demikian, itu waktunya namanya waktu haram. Solat kita ada dan sah, tapi kita berdosa. Dihitung adaan ma'al ismi adalah ada, tetapi bersama kita diberikan dosa. Yang kelima namanya waktu darurat. Waktu darurat bagi solat zuhur. Apa itu? Itulah akhir waktu. Akhir waktu inzalatil mawani', apabila sudah hilang daripada perkara-perkara yang dapat mencegah daripada permulaan solat, mencegah daripada solat. Contoh, satu orang itu masuk waktu zuhur, ya, masuk waktu zuhur, tapi dia luka, badannya luka, banyak luka, perlu dia bersihkan, perlu dia perban, perlu dia taruh obat, karena ini kalau nggak taruh obat itu kan berdarah-darah, nanti kotor. Jadi dibersihkan lukanya tadi itu. Kemudian sebelum habis waktu sebentar lagi dia baru bisa melaksanakan solat. Ini namanya waktu darurat. Walaupun nanti keluar waktu di tengah solat, dia tidak berdosa. Dia teruskan saja solatnya. Kemudian yang terakhir untuk solat zuhur, kita katakan solat zuhur ini punya 6 waktu, namanya waktu uzur. Waktu uzur ini adalah waktu asar bagi solat zuhur dan waktu zuhur bagi solat asar.
waktu maghrib bagi solat isya, waktu isya bagi solat maghrib. Itu namanya waktu uzur. Kita mau jamak takdim. Jamak takdim kalau zuhur dengan asar di waktu mana ini? Waktu zuhur. Bisa enggak kita kalau dipisah-pisah di waktu zuhur melaksanakan sholat asar? Enggak bisa kan? Ah, saya mau tarik sholat asar di waktu zuhur, kan enggak bisa. Tapi karena jamak boleh. Itu namanya waktu uzur. Itu namanya waktu. Atau kita jamak takhir. Zuhurnya kita tarik ke asar. Kalau hari biasa bisa enggak kita sholat zuhur di waktu asar? Enggak bisa. Tapi karena jamak takhir bisa kita sholat zuhur di waktu asar. Ini namanya waktu uzur. Jadi waktu asar itu waktu uzur bagi sholat zuhur. Waktu zuhur itu adalah waktu uzur bagi sholat asar. Sama halnya dengan sholat maghrib dan sholat isya. Wallahu a'lam bissawab. Walaupun sebagian ulama ada menambahkan satu lagi namanya waktul idrak. Waktul idrak. Wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan? Nanti kita lanjutkan dengan awal waktu salat asar insyaallah.